Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati sayyidal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, yaitu Sayyidul Ayyam, adalah hari Jumat. Dinisbatkan sebagai Sayyidul Ayyam, artinya hari Jumat adalah sayyid ataupun tuannya dari beberapa hari, adalah hari yang terbaik dari beberapa hari. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, khususnya pada diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jumat, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang hakiki, imtithalu awamirillahi ta'ala wal ijtinabi jami'i nawahihi, yaitu menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Sebab dua hal tersebut, yaitu menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya, itu semuanya adalah tiket, itu semuanya adalah syarat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khitam atau husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau. Sahabat bertanya tentang urusan dunia kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah saat itu juga serentak menjawab, ma ana wad dunya, innama ana wad dunya karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ma ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia? Kata Rasulullah SAW, innama ana wad dunya karaqibin, sesungguhnya aku dengan dunia adalah ibarat pengendara istadalla tahta syajaratin, yang beristirahat, berteduh di bawah pohon, thumma roha, kemudian istirahat, fatarakaha, lantas meninggalkan tempat itu. Artinya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat betapa singkatnya hidup di dunia ini, kata Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bisa mengucapkan demikian karena sudah jelas Rasulullah pernah diajak oleh malaikat melihat surganya Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sana Rasulullah SAW melihat surga, betapa indahnya surga untuk orang-orang muttaqin. Begitu juga sebaliknya, setelah Rasulullah SAW dipertontonkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas diajak jalan-jalan ke neraka. Ketika melihat neraka, saat itu juga Rasulullah langsung menangis, mengingat akan umat-umat serta nasib-nasibnya besok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Oleh sebab itu saat itu ketika Rasulullah ditanya, langsung menjawab, apa urusanku dengan dunia? Namun untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, apakah lantas kita harus meninggalkan dunia begitu saja dan kita fokus? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ini adalah motivasi bagi semua orang muslim, semua orang mukmin. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kalian untuk urusan dunia kalian ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah kalian semuanya untuk urusan akhirat ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kalian akan mati besok. Ini kata Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini ternyata Rasulullah SAW pun memperhatikan umat-umatnya agar seluruh umat Rasulullah SAW menyeimbangkan antara kebutuhan dunia serta kebutuhan akhirat. Bahwa hadis ini juga sebagai motivasi untuk urusan dunia. Ketika kita bekerja, Rasulullah melarang keras kerjaan dunia dibuat setengah-setengah. Peribaratan beliau langsung bersabda, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ini untuk urusan dunia. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah untuk urusan dunia kamu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pun juga pernah mewanti-wanti sahabatnya. Artinya ini adalah ditujukan kepada seluruh umat beliau, yakni seluruh umat muslim. Ketika kita berada di dunia ini, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW akan 5 perkara, yaitu senantiasa menjaga 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang dan berujung pada penyesalan. 5 perkara tersebut adalah yang pertama, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautika. Ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasulullah SAW. 5 perkara tersebut yang pertama adalah syababaka qabla haramika, yaitu kita disuruh oleh Rasulullah SAW senantiasa memanfaatkan waktu muda kita sebaik mungkin untuk kebaikan sebelum datang waktu tua kita, yang akhirnya nanti akan berujung pada penyesalan. Kemudian selanjutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah wasihataka qabla saqamik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan lahir batin, maka perintahnya adalah disuruh untuk memanfaatkan kesehatan kita sebaik mungkin sebelum datang sakit. Karena apabila sakit sudah datang, maka yang terjadi adalah penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah wa ghinaka qabla faqrik. Kita juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk selalu mempergunakan anugerah Allah, yaitu kekayaan kita sebaik mungkin sebelum nanti menjelang kita bangkrut, sebelum kita nanti jatuh miskin. Karena betapa banyak orang-orang yang menyesal ketika kaya tidak memanfaatkan kekayaannya dengan baik, kemudian setelah jatuh miskin mereka menyesal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun yang selanjutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara adalah wa faraghaka qabla syughlik. Kita disuruh juga oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkan masa luang kita sebelum datang masa-masa sibuk kita. Karena apabila seseorang sudah disibukkan dengan urusan dunia, maka akan lupa dengan urusan akhirat-akhiratnya. Dan yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika.
Kita juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkan hidup, untuk memanfaatkan hayat yang fana dan yang sementara ini untuk melakukan ibadah sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal. Karena wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila datang ajal kepada seseorang, Allah tidak mau menundanya, dan ajal juga tidak akan bisa ditunda dengan kehendak manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini kita semuanya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kita termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ibadah bukan hanya ibadah mahdoh saja, ada juga ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah seperti menebar kesenyuman, menebar kebaikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah wujud daripada ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang sama Allah juga dinilai sebagai amal kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.